Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang terambil dari Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan 19. Saya memberikan judul pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Firman Tuhan saya bacakan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Inilah untuk ketiga kalinya Yesus memperingatkan kepada muridnya bahwa ia sedang menuju salib. Ya saudara, penjelasan Yesus atau pemberitahuan kematian Yesus yang pertama itu ada dalam Matius pasal 16 ayat 21, dan yang kedua ada di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai ayat 23. Sedangkan Markus dan Lukas memberikan tambahan cerita tentang pemberitahuan Tuhan Yesus tentang kematiannya ini, di mana para murid dalam penjelasan-penjelasan Tuhan Yesus ini mengalami semacam ketegangan dan merasakan firasat bahwa akan datang tragedi. Markus berkata bahwa Yesus berjalan sendirian di depan dan bahwa para murid merasa heran dan timbul ketakutan. Lukas pun menceritakan betapa Yesus sengaja mengajak para murid dengannya sendirian agar ia dapat memaksa mereka mengerti apa yang akan terjadi. Ya, saudara, di dalam Lukas 18 ayat 31 dan ayat yang 34. Saudara-saudara, yang pertama murid-murid merasa heran karena Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap, dianiaya, dan mati di Yerusalem. Tetapi ia toh sengaja pergi ke sana. Jadi murid-murid itu heran. Yesus tahu dirinya bahwa ia akan ditangkap, dianiaya, dan mati. Tetapi kok malah dia mau pergi ke sana? Bahwa dirinya akan tahu dirinya akan mati, dan malah dia pergi ke Yerusalem. Ini yang membuat murid-muridnya itu merasa heran sekali. Yang kedua, orang-orang yang lain menjadi takut. Karena mereka tidak pernah mendengar dari Yesus bahwa Yesus akan mati di Yerusalem. Karena tiap kali Yesus memberitakan hal itu, ia hanya memberitahukan kepada ke-12 muridnya saja. Tetapi bagaimanapun orang-orang ini tahu bahwa Yerusalem adalah sarang dari musuh-musuh Yesus, sehingga akan berbahaya bagi Yesus maupun bagi mereka untuk pergi ke Yerusalem. Maksudnya orang-orang ini adalah murid-murid Yesus yang lain, saudara. Yesus itu punya murid banyak sekali, saudara. Kalau saudara nanti bisa melihat waktu Yesus mau naik ke surga, itu ada 500 murid, saudara. Ya, saudara juga baca bagaimana 70 murid dikirim dua-dua untuk memberitakan kabar baik. Belum lagi 120 murid di loteng. Jadi murid Yesus itu banyak, saudara. Jadi yang dikatakan banyak orang-orang lain yang takut itu adalah murid-murid Tuhan yang lain yang cukup mengenal Tuhan, karena mereka juga murid-murid, tetapi tidak dikhususkan untuk 12 murid yang Tuhan jadikan rasul, gitu ya. Tetapi sekalipun mereka takut, mereka terus ikut Yesus. Ini sesuatu yang hebat, saudara. Tahu bahwa yang diikutinya itu akan mati dan akan mengalami penderitaan, murid-murid tetap mengikutinya, saudara. Ini perkara yang luar biasa. Biasanya kalau kita tahu pemimpin kita akan mengalami hal yang luar biasa yang akan membuat kita hilang pengharapan, kita tinggalin, gitu ya, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita betapa kesetiaan, kesukacitaan murid untuk tetap mengikuti Yesus di dalam pengertian mereka bahwa Yesus sendiri akan mati ke Yerusalem. Mereka tetap mengiringi Yesus sampai ke Yerusalem. Tetapi tentu saja bahwa yang paling hebat adalah kalau kita bisa ikut dengan iman sehingga terbebas dari rasa takut. Itu untuk kita ya. Sekarang orang-orang percaya, ikutlah Yesus dengan iman sehingga rasa takut itu tidak mungkin ada. Seterusnya dikatakan tentang anak manusia atau Bar Enos
atau anak Adam, Ben Adam, itu mengandung makna tidak sempurna, ya, manusia jadi tidak sempurna dan cenderung melakukan hal-hal yang buruk, seperti kita ketahui bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Yesus dalam beberapa nubuatan disebutkan sebagai anak manusia, bahkan Yesus sendiri menyebut dirinya anak Adam. Namun sebutan Yesus sebagai anak manusia bukan berarti ia tidak sempurna, melainkan mengandung makna kesetaraan, ya, memperlakukan sesama manusia itu seperti diri sendiri. Kita juga disebut sebagai Ben Adam atau Bar Enos, saudara dan saya, ya, itu sebagai Ben Adam atau Bar Enos, anak manusia. Itu berarti bahwa kita tidak sempurna. Karena itu kita tidak boleh, saudara, menghakimi sesama manusia, merendahkan atau menghina martabat sesama manusia. Mungkin kita memiliki kelebihan daripada rekan-rekan kita, teman-teman kita yang lebih kaya, kita lebih kaya, lebih pintar, lebih berpengaruh, lebih penting, lebih terhormat, dan lain-lain. Di sini Yesus menunjukkan dengan sengaja dan dengan mata terbuka berjalan menuju Yerusalem dan salib. Itulah penderitaan luar biasa beratnya bagi jiwa, pikiran, dan tubuhnya. Ia akan dihianati gitu, dengan cara diserahkan ke tangan para imam dan ahli Taurat. Hati yang hancur karena dihianati, karena murid-murid tidak setia, diolok-olok tentara Romawi, direndahkan, dihina, dicerca. Dengan sengaja ia disesat dengan cambuk, maksudnya dipukuli dengan cambuk, dan terakhir disalibkan. Ini merupakan penderitaan yang luar biasa. Jadi dia tahu akan terjadi seperti itu. Itu penderitaan yang dahsyat, saudara. Karena kita tahu bahwa kita akan mati, saja kita sudah ketakutan. Apalagi ini akan dianiaya sedemikian rupa, baru mati. Wow, itu ketakutan yang luar biasa sebagai manusia yang 100% manusia. Berita salib ini juga menunjukkan kebobrokan pemerintahan Romawi. Ya, saudara, di dalam perintah ini jelas bagaimana gubernur Romawi akan menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Tahu mereka Yesus tidak bersalah, ya, tetapi mereka tidak berkuasa membebaskan dia karena desakan rakyat yang banyak. Sebenarnya tidak begitu, ya, saudara. Rakyat mau desak bagaimana kalau kita sebagai pemimpin tegas pasti takut atau menghormati, saudara. Permasalahannya, dia lebih mementingkan karier politiknya dibandingkan dengan melakukan tugasnya sebagai pemimpin politik, ya, yaitu bertindak adil. Sehingga para pemimpin politik yang rusak dan para pemimpin agama yang jahat ini adalah cerminan keadaan dunia kita. Ya, itu 2000-an tahun sudah dijelaskan bagaimana pemerintahan yang tidak penuh dengan tanggung jawab, ya, komitmen yang jelas sebagai seorang pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri saja karena jabatan, karena ketenaran nama dan sebagainya, ya. Saudara-saudara, berita salib adalah berita kemuliaan yang tersembunyi dari dunia ini. Dunia mengenal salib sebagai simbol kekalahan dan kutuk. Tetapi Yesus Kristus mengubahnya menjadi simbol kemenangan dan anugerah. Kita dilatih oleh teladan yang kita dapatkan dari Yesus Kristus bahwa tidak ada bahagia lebih besar dan tidak ada hidup yang lebih berarti daripada bahagia dan makna yang diperoleh dari ketaatan kepada Allah. Taat sampai mati. Siapa yang kehilangan segala sesuatu dalam pandangan dunia ini, karena dia ikut Tuhan, dia sedang menambah dengan sangat limpah segala sesuatu di dalam kerajaan surga yang akan datang nanti. Dan itu bukan akhir dari ucapannya. Karena ia menutup dengan tegas akan kebangkitannya. Di balik tirai penderitaan terdapat penyingkapan kemuliaan. Di balik salib ada mahkota. Di balik kekalahan ada kemenangan. Dan di balik kematian ada kehidupan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.